Selamat malam Pak, baik terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Yohana Graciana Darro dengan NIM 41. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur jaringan. Soal yang pertama, jelaskan fungsi sistem layer pada sistem arsitektur jaringan atau UC layer model. Jawab, physical layer atau lapisan fisik. Fungsi utamanya itu lapisan ini berhubungan dengan aspek fisik dari jaringan seperti kabel, konektor, frekuensi sinyal, dan media transmisi yang digunakan untuk mengirimkan bit-bit data. Lapisan fisik bertanggung jawab untuk transmisi dan penerimaan data mentah melalui media fisik. Data link layer atau lapisan data link. Fungsi utamanya itu bertugas untuk memastikan bahwa data dikirim dan diterima secara akurat di antara dua perangkat yang terhubung pada jaringan fisik yang sama. Lapisan ini juga mengatur pembangkaian data atau data framing, pendeteksian kesalahan atau error detection, dan pengendalian aliran atau flow control. Suppliernya itu media akses kontrol, mengatur bagaimana perangkat mengakses media jaringan. Logical control itu mengelola pengaturan koneksi logis antar perangkat di jaringan. Yang ketiga itu network layer atau lapisan jaringan. Fungsi utama bertanggung jawab untuk pengamatan logis, rute data antar jaringan yang berbeda, dan proses pengiriman paket dari pengirim ke penerima dengan cara yang paling efisien. Lapisan ini juga mengolah fragmentasi dan praktikkan kembali paket-paket data. Yang keempat itu transport layer atau lapisan transport. Fungsi utamanya itu lapisan ini bertugas memastikan bahwa data yang dikirim antar host dilakukan secara andal dan tanpa kesalahan. Jika ada data yang hilang atau rusak, lapisan transfer bertanggung jawab untuk mengirim ulang data tersebut. Lapisan ini juga mengatur segmentasi data dan pengendalian arus atau flow control. Yang kelima itu session layer atau lapisan sesi. Fungsi utamanya itu bertanggung jawab untuk membuat, mengolah dan mengakhiri sesi komunitas antar aplikasi di dua perangkat berbeda. Lapisan ini juga menyediakan kontrol dialog dan sinkronisasi data selama sesi komunikasi. Yang keenam itu presentation layer atau lapisan presentasi. Fungsi utamanya itu lapisan ini bertanggung jawab untuk memformal, menginskripsi, dan mendeskripsi data sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Data yang diterima dari aplikasi biasanya diformati ke dalam format yang standar dan diterjemahkan di sini sehingga perangkat penerima dapat memahami. Yang ketujuh itu application layer, lapisan atau lapisan aplikasi. Fungsi utamanya itu lapisan ini adalah titik kontak langsung antara pengguna dan jaringan. Ini menyediakan layanan untuk aplikasi pengguna yang membutuhkan akses jaringan seperti email, browsing, transfer file, dan lain-lain. Pertanyaan yang kedua itu, jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Jawab, OSI model adalah sebuah konsep arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization pada tahun 1984. Model ini terdiri dari 7 lapisan layer yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses komunikasi data di jaringan komputer. Setiap lapisan saling bergantung satu sama lain dan membantu dalam proses pengiriman dan data perangkat pengirim ke perangkat penerima. Model TCP/IP itu merupakan evaluasi dari UC, Open System Interaction
namun lebih praktis dan banyak diterapkan dalam dunia nyata. Model TCP/IP terdiri dari 4 lapisan layer yang menjelaskan bagaimana data dikomunikasikan antar perangkat di dalam jaringan. Pertanyaan yang ketiga itu, jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP/IP, model mana yang kalian akan pilih? Jelaskan alasannya. Model yang saya pilih itu model TCP/IP. Alasannya karena model ini yang benar-benar digunakan dalam jaringan internet saat ini, sedangkan model OSI sangat bersifat teoritis atau konseptual untuk pembelajaran dan pemahaman konsep komunikasi jaringan. Dan modul TCP/IP hanya memiliki 4 layer: application, transport, internet, dan network access. Sedangkan OSI memiliki 7 layer. Struktur TCP/IP yang lebih ringkas membuatnya lebih mudah diimplementasikan dan dipahami secara praktis. Soal yang kedua itu soal subnetting. Pertanyaannya itu, Anda diberi alamat jaringan 192.168 YX 0/24. Sebutkan berapa jumlah network host serta rentang IP untuk host. Jawabnya itu diketahui alamat jaringannya itu 192.168 XY 0/24. Prefix atau per 24-nya artinya itu subnet max itu 225.225.255. Jumlah bit untuk hostnya itu 32 sama dengan 32 dikurang 24 itu sama dengan 8 bit. Jumlah host itu rumusnya itu 2 jumlah bit host dikurang 2 karena 8 bit host. Jadi jumlah host yaitu 250 host per network. Jumlah network karena frekuensinya itu per 24 berasal dari kelas C per 24, maka hanya ada satu network, atau jika belum di subnet lagi jumlahnya itu adalah 1. Rentang IP untuk hostnya itu network ID itu 192.168 XY per 0. Broadcast addressnya itu 192.168 XY 255. Rentang IP hostnya itu 192.168 XY 1 dikurang 192.168 XY 254. Pertanyaan kedua, Anda diberi alamat 172.016 0/16. Jika dibutuhkan sejumlah X1 subnet per 16 harus diubah menjadi subnet apa? Jawab yaitu alamat jaringannya itu 172. Frekuensinya itu per 16, artinya itu subnet maxnya itu 255.255. Jumlah bit untuk host awalnya itu 32 dikurang 16 sama dengan 16 bit. Kelas B nya itu karena 172.016 termaksud range kelas B dan dijumlahkan 128 dikurang 191. Dan terakhir itu menentukan frekuensi baru sama dengan frekuensi lama ditambah jumlah bit yang dipinjam. Frekuensi barunya itu 16 ditambah N. Jumlah X yaitu 3, misalnya X sama dengan 3 maka X1 nya sama dengan 31. Rumusnya itu 2N kurang dari 31, N sama dengan 5, karena 2/5 sama dengan 32, maka 32 lebih besar daripada 31. Frekuensi baru yaitu 16 tambah 5 yaitu 21. Jadi subnet harus menjadi 172.016 0/21. Soal yang ketiga,
Anda memiliki alamat jaringan 172.016 YX0/24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Jawab: diketahui alamat jaringannya itu 172.016 YX0/24. Prefix per 24 berarti subnet maxnya itu 225.255.255 Analisisnya itu prefix per 24 artinya 24 bit pertama bagian network, 8 bit terakhir itu bagian host, jumlah bit hostnya itu 8 bit. Terus 2 akar 8 dikurang 2 sama dengan 254 host bis digunakan. Network address adalah alamat pertama dari subnet di mana seluruh bit host bernilai 0. Karena sudah ditulis sebagai 172.016 XY0/24, maka network addressnya itu 172 yang sudah tertera di atas. Broadcast address adalah alamat terakhir dalam subnet di mana seluruh bit host bernilai 1. Dalam subnet per 24, nilai okta terakhir yaitu 8 bit host karena memiliki rentang 0 sampai 255, sehingga broadcast address adalah 172.016 YX255. Soal yang keempat, alamat IP 192.668.20/2x. Berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Rumus jumlah host per subnet itu jumlah host per subnet dihitung dengan rumus jumlah host sama dengan 2/32 dikurang prefix 2 min 2. 32 yaitu jumlah bit dalam alamat IP4. Prefix panjang subnet masuk yaitu angka setelah per min 2 dikurangi untuk network address dan broadcast address. Contoh perhitungannya itu misalkan per 24, karena itu umumnya jaringan kelas C jumlah hostnya itu 2/32 dikurang 24 dikurang 2 sama dengan 2/8 dikurang 2, hasilnya itu 256 dikurang 2, hasilnya 254. Jadi jika 24 adalah 254 host per subnet. Jika prefix lainnya misalnya per 26, jumlah hostnya itu 2 akar dari 32 dikurang 26 dikurang 2 sama dengan 2 akar 6 dikurang 2 sama dengan 64 dikurang 2 sama dengan 62. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.